Nabi Ibrahim mau pergi dari Babilonia ke Palestina. Babilonia itu sekarang Irak. Di tengah jalan jumpa sama raja, yang raja ini suka merampas bini orang. Memang target dia bini orang aja. Dia tak berselera nengok anak gadis orang, bini orang aja. Nabi Ibrahim waktu itu membawa bininya, istrinya Sarah. Petugas nanya, "Who is this?" Siapa? Kata Nabi Ibrahim, "Ukhti, saudara saya." Karena kalau saudara tak ditangkap, tapi kalau bilang istri tangkap. Memang selera dia bini orang aja. Man wajada sa'atan, siapa yang ada lapang, maksudnya lapang rezeki. Falam yudhahi, tapi tak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang tidak daftar kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Fitri. Jadi nanti yang sholat 6 orang tadi itu, 6 sapi, bukan 6 ekor sapi, 6 orang baru yang nyetor sapi, yang kambing 1. Orang itu nanti yang sembahyang. Yang lain itu jangankan sholat, dekat-dekat pun tak boleh. La yaqrabanna, jangan dekat-dekat. Berdasarkan hadis ini, maka kurban itu hukumnya wajib. Karena menurut kaidah, kalau dalam satu ayat atau dalam satu hadis mengandung ancaman, tahdid, wa'id, ancaman, maka maknanya lil wujub, berarti wajib. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib karena ada ancaman. Mana ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Apa maksud lapang? Siapa yang punya kelapangan? Apa maksud lapang? Maksud lapang di situ, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu ada nafkah untuk dirinya, waman ya'ulu, dan orang yang dia kasih nafkah, anaknya, bininya. Cukup untuk 4 hari dan cukup untuk 1 kambing, maka dia sudah dianggap mampu. 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar Basnas 60.000. 60.000 istri, 60.000 anak, 60.000 bapak, anak kebetulan 2, 60, 60, 60, 60, 240 kali 4. Anggaplah 1 juta, ada makan apa sedikit permen 1 juta. Harga kambing 2,7. Jadi orang yang punya duit 5 juta itu sudah dianggap mampu. Kenapa? Karena cukup untuk dia dan orang dia nafkahi 4 hari dan bisa beli. Jadi yang punya 5 juta berkorban. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Standar mampunya mana? Standar mampu di situ adalah, dari mana Ustaz dapat ini? Dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Muhammad Zuhair. Cukup untuk 4 hari untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi, dan cukup untuk beli kambing 1. Itu sudah dianggap mampu. Maka kalau dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Mubalaghah itu artinya kalimatnya hiperbola, melampau.
Nabi bukan mengatakan jangan sholat sama kami, enggak. Jangankan sholat, dekat-dekat pun tak boleh. Nah, jadi nanti muwahhidul ummah ini lain dari yang 7 orang tadi. Jangan dekat-dekat. Asal dekat, lebih jauh. Dalam buku 33 tanya jawab kurban disebutkan bahwa menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat. Tapi kalau dia meninggalkan wasiat, nanti kalau kau ada rezeki kau berkurban untuk aku ya, kata dia, itu boleh. Tapi kalau tak ada meninggal wasiat, tapi menurut mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali mau ada wasiat tak ada wasiat, buat. Saya tiap tahun berkurban untuk emak saya dengan ayah saya. Dan dalam masyarakat kita masih banyak yang berkurban untuk almarhum, padahal kita bermazhab Syafi'i. Kemarin waktu bayar zakat fitrah pakai duit, kenapa tak ingat kau bermazhab Syafi'i? Sholat Jumat di sini. Ada sholat Jumat di sini. Ada sholat Jumat di sini. Itu masjid Baitur Rahman ada juga sholat Jumat. Itu masjid. Mestinya satu rimbo panjang ini kalau menurut mazhab Syafi'i sholatnya satu. Tidak boleh ta'addud al-Jum'ah. Berarti mazhab apa? Mazhab Hanafi. Sini Jumat, situ Jumat, situ Jumat. Situ Jumat, Hanafi. Siapa bilang kita mazhab Syafi'i 100%? Mana ada kita mazhab Syafi'i 100%? Kita ini sebetulnya campur-campur mazhab, cuma tak tahu. Talfik itu namanya. Yang tak boleh talfik itu mencampur dalam satu qadiyah, satu ibadah itu dicampur, itu tak boleh. Cara wuduknya mazhab Syafi'i. Rambut sedikit, cara wuduk. Habis itu ambil air telinga. Pas membatalkannya, pindah dia ke Maliki. Pergi undangan. Pegangnya tangan mempelai itu kena sedikit. Habis itu sholatnya di hotel. Wah, kau tak wuduk lagi, tak batal menurut Maliki. Tak bisa karena wuduk kau tadi kan Syafi'i, membatalkannya kok pindah ke Maliki, itu tak boleh. Itu talfik yang tak boleh. Adapun talfik dalam beda ibadah, dalam masalah sholat Jumat Hanafi itu. Dalam masalah bayar zakat fitrah pakai duit Hanafi. Itu talfik yang boleh. Bagus pertanyaan. Yang ngaji. Juga disebutkan 7 orang berkurban 1 kambing. Berkurban 7 kambing lebih baik dari 7 orang 1 sapi. Tadi malam kajian halaqah digital Perdi, kita membaca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dijelaskan isinya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Menurut mazhab Syafi'i, lebih afdal 7 kambing daripada 1 sapi. Kenapa? Karena darah yang tumpah lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi kalau mendapat pendapat ulama gitu, jangan 1 aja. Menurut pendapat pertama, lebih afdal berkurban kambing. Kenapa? Karena Nabi kurbannya kambing. Bahkan Nabi SAW bikabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabs. Berarti lebih afdal karena Nabi tiap tahun kambing. Tapi dalam hadis tentang sholat Jumat,
Siapa yang datang pada waktu pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, siapa yang datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kambing nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 mana? Unta. Berarti unta lebih afdal. Pendapat yang ketiga, tidak ditengok apakah kambing, apakah unta atau lembu. Mana yang paling banyak dagingnya, itu lebih afdal. Karena masalah kurban ini yang ditengok dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing. Kambing-kambing kurus. Berkurban 1 ekor sapi. Sapi limosin 1 miliar. Lebih afdal sapi. Karena lebih banyak dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing. Tapi kambing-kambing jumbo yang 200 kilo. Berkurban 1 ekor sapi. Sapi kurus sudah mau mati. Afdal kambing. Karena dagingnya lebih banyak. Tapi dari panitia kurban banyak yang lebih mengusahakan kurban sapi. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang bagus. Karena lebih banyak masyarakat bisa menikmatinya. Mana yang banyak? Ini ada sapi murah nih Pak Ustadz. Banyak dagingnya. Bagus. Bagaimana jika panitia menjual kulit hewan kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Dalil ini, hadis ini dijadikan dalil ulama, tak boleh menjual kulit hewan kurban. Akhirnya panitia menggunting kulit itu kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dan semua membuang karena tak pandai mengolah. Busuk kampung bawa kulit. Jadi macam mana solusinya? Dijual kulit itu, tapi hasil penjualannya, duitnya tidak lagi diambil manfaat. Dibagikan kepada fakir miskin. Berapa harga 1 lembar kulit? 100.000. Berapa dapat kulit? 10. Jual 1 juta. Bagikan. Jangan lagi diambil manfaat dari kulit itu. Karena yang tak boleh itu, makna menjual itu mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu menyembelih sudah disebut Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini dari engkau dan untuk engkau. Masa kita bilang ini untuk engkau Ustaz, tapi kau ambil sedikit. Makanya tak boleh menjadikan kepalanya, kulitnya, ekornya, tulangnya sebagai upah untuk pemotong. Tak boleh. Sebagai tukang kulit, tak boleh. Kalau mau selamat, buat budget. Untuk 1 sapi ini, budget operasionalnya 1 juta. Tukang potong 100.000, tukang bagi 1 sapi penanggung jawab 7, berarti 700. Tukang potong 1, 800. Biaya operasional, kopi, teh, jaga malam 200, 1 sapi. Jadi kalau harga 1 sapi 15 juta, jadi 16. Waktu akadnya itu saya bayarkan untuk hewan kurban dan operasional tunai, supaya tak ada lagi orang mencuri-curi. Nah, semua panitia waktu rapat kasih tahu, kalian panitia 1 sapi budgetnya 1 juta, kalian ber-7 juta. Kalian ber-7 ya, sanggup berapa sapi? Semua ini kami sanggup. Tapi jangan lagi ambil kepala, ambil ekor, ambil kaki, ini banyak. Tolong jaga amanah jamaah. Ini untuk, bukan hanya untuk masjidnya ya, kalau masjid ini 1 pun belum. Ini untuk yang masjid-masjid lain yang banyak.
Jangan nanti mau kerja, katanya dia mau jadi relawan. Kami ini relawan, tapi habis daging itu mereka ambil. Bungkus-bungkus dibawa pulang, makan haram. Untuk menjaga ini paling bagus win-win solution. Tanya, kita tahun ini kita perbaiki, satu sapi budgetnya 1 juta, jangan lagi ambil, tetap semuanya dapat 1 plastik sebagai anggota masyarakat. Kalian dibayar 100.000, kalau mau ikut, tak mau tak usah. Kalau gitu enggak lah, tahun lalu dapat 300 kilo kita kan. Membayar dam tamattu yang aman. Berangkat ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Dah, pakai pakaian biasa. Menunggu tanggal 8. Jamaah haji yang kemarin sudah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Sekarang nunggu tanggal 8. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah, nanti sekitar tanggal 4 Juni. Berarti sekarang sampai tanggal 4 Juni ada sekitar 2 minggu lagi. Selama 2 minggu ini ibadah nyaman. Nyaman, nikmat ibadah itu namanya tamattu. Bagi yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, dia kena dam. Yang tidak kena dam haji ifrad. Bagi yang melaksanakan tamattu, rata-rata jamaah Indonesia tamattu, dia kena bayar dam. Dam artinya menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Bagaimana caranya? Datang ke counter Al-Rajihi, naik ke hotel Makkah, bayar. Ada slipnya jelas, bayar untuk dam 600 rial. 600 rial kali 4.000, 2.400.000 untuk 1 ekor kambing. Daripada tak jelas, entah dipotong, entah tidak, entah kemana pergi dagingnya, takut kita. Jadi saya kalau menghajikan orang, saya bayarkan ke Al-Rajihi, nanti dagingnya dipotongkan jelas. Apa hukum menjawab salam dari teman kita non-muslim jika mereka mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jawabannya adalah wa alaikum. Dah. Terus kata dia, kok cuma wa alaikum aja, kok enggak ada salamnya? Wa alaikum salam. Assalamualaikum di sini ini ma'rifah. Waalaikumsalam di sini ini nakirah. Salam di sini tidak sama dengan salam yang di sini. Makanya kalau kita diucapkan orang assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, dan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu bukan salam yang ini.
Salam yang ini, selamat engkau dari setan, selamat engkau dari neraka jahanam. Kalau yang waalaikumsalam, ya selamat dari salam yang ini, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi salam ini, ya selamat dari kena tilang, selamat dari sendal hilang. Paham? Kadang orang waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang cerdas itu waalaikumsalam, kita tersinggung orang. Mantul. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau mereka mengucap salam, maka ucapkan wa alaikum. Kok enggak ada salamnya? Waalaikumsalam. Apa yang harus jawab jika mereka mendoakan kita? Apakah boleh kita mendoa? Apakah boleh kita mengaminkan doa tersebut? Amin. Amin. Arti amin itu artinya. Amin. 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 Ada banyak saya dengar doa. Amina ya Allah, amina ya Rahman, amina. Allah amina. Apa nama bininya Amina? Amin. Tak ada Amina. Isim fi'il amar. Amin. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Kabulkan ya Allah. Itu arti amin. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Amin dia tak sama amin kita. Amin dia kemana? Amin kita kemana? Jadi kita mengaminkan doa orang yang meminta kepada Allah. Kalau tidak, ya semoga saja. Pandailah kalian itu. Gimana kalian pandai mengelak dari bayar utang? Masa mesti kuajarkan juga lagi. Kadang jamaah ini salam-salam gini pura-pura bodoh pula aja. Pandailah, masa tak pandai pula begitu. Hilah itu namanya. Hilah, bahasa kitanya berkilah. Berkilah dan berkelit. Masa tak pandai berkilah dan berkelit? Nabi Ibrahim mau pergi dari Babilonia ke Palestina. Babilonia itu sekarang Irak. Di tengah jalan jumpa sama raja, yang raja ini suka merampas bini orang. Memang target dia bini orang aja. Dia tak berselera nengok anak gadis orang, bini orang aja. Nabi Ibrahim waktu itu membawa bininya, istrinya Sarah. Petugas nanya, "Who is this?" Siapa? Kata Nabi Ibrahim, "Ukhti, saudara saya." Karena kalau saudara tak ditangkap, tapi kalau bilang istri tangkap. Memang selera dia bini orang aja. Setelah sampai Sarah bertanya, "Ibrahim, ya, tadi waktu petugas nanya, kok kau bilang aku saudara? Aku kan istrimu." Kata Nabi Ibrahim, "Ukhti fil iman." Saudaraku seiman. Karena kalau aku bilang kau biniku, nanti ditangkap. Mana tahu kalian ketahuan pas nelpon. Itu adik abang. Kenapa abang bilang aku adik? Aku kan bini abang. Maksudnya ada. Itu namanya berhilah. Perang, na'udzubillah. Masuk saya ke rumah hantu. Masuk ke rumah hantu, datang musuh. Ada Ustaz Somad di sini. Apa jawab itu?
Kalau antum lurus-lurus tabung, ada bunuhlah di dalam ini. Mati saya. Antum mesti pandai berkilah untuk mengatakan tak ada di sini. Tak ada di sini. Maksudnya di sini tak ada. Tak ada dia di sini. Kalau memang betul bersumpah kau katanya, wallahi tallahi billahi, tak ada dia di sini. Sini maksudnya. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah, al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif wa ta'abbud bitilawati. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Ahmad, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Ahmad, Quran itu kalamullah, tangkap di penjara. 3 generasi baru keluar. Mu'tazilah disiksa. Saking beratnya siksaan, apa kata Imam Abdullah anak Ahmad bin Hanbal, ayahku sebelum masuk penjara sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Setelah dia di penjara 150 rakaat, hilang setengah sholat sunat. Tak bisa berdiri Imam Ahmad bin Hanbal, disiksa. Begitulah penderitaan mereka. Datang Mu'tazilah ke Imam Syafi'i. Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i, keempat-empat ini makhluk. Kan makhluk ini kan? Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i mau dilawan. Imam Syafi'i usuli, sufi. Itu namanya hilah. Bagaimana menyampaikan ke istri dan keluarga agar tidak tersinggung karena adiknya sebagai ipar saya tinggal di rumah, tujuannya memang mencari kerja, tapi sudah lama belum dapat kerja. Saya benar-benar kurang nyaman. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Suruh dia nonton Ipar Adalah Maut. Banyak video tentang tertangkap nangis. Laki-laki yang udah ngaji tak nyaman dia. Itulah pentingnya sama ngaji. Begitu banyak, tak dicari pun dapat video tentang. Terakhir dapat tiba-tiba muncul di wall FB itu, menangis perempuan meraung-raung. Sampai hatimu menghancurkan keluargaku, abang namanya adik iparnya. Masa kalian tak dapat? Saya aja yang tak suka mencari-cari dapat. Masa kalian nyari tak dapat? Jadi tentang masalah itu berdialoglah dengan baik, karena sensitif juga itu. Bisa jadi suaminya ngomong, istrinya menduga karena tak mau nolong. Mentang-mentang tak mau, adikku tinggal di sini, kau bilang kau takut. Jadi tidak seperti yang kalian pikirkan menikah itu hitam putih, enggak. Tak bisa dijelaskan pakai bahasa ceramah, tak bisa. Yang kalian pikir kalau udah nikah menjelaskan ke istri itu bisa, ya ayyuhalladzina amanu, bisa begitu. Cerita baik-baik. Intinya komunikasi. Sampaikan baik-baik. Aku tak bisa adik kau di sini karena setiap menengok dia berselera aja aku nengoknya. Daripada rusak selera aku nanti. Aku ini dulu pernah juga jahat.
Insya Allah besok diantar kayaknya belum langsung. Cakaplah baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, lisan kami berzikir menyebutmu, pikiran kami mengingatmu dalam tindak tanduk perbuatan kami. Wa syukrika, kami selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana taqabbal minna, terima amal-amal kami ini. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang ikhlas. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Allah afrigh alaina sabra, penuhi hati kami ini dengan sabar. Wa tsabbitna 'alal iman wal islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga jannatul firdaus. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal.